Perkenalkan, nama saya Priscilia Sido, NIM 19051-052. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai hukum laut internasional, khususnya dalam sumber-sumber hukum laut internasional. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah hukum laut. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado. Kita masuk dalam penjelasan mengenai sumber-sumber hukum laut internasional. Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pula para ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini pada abad ke-12, telah dikenal beberapa kompilasi dari peraturan-peraturan yang dipakai di Laut Eropa. Di Laut Tengah, Lex Rhodia atau hukum Laut Rhodia mulai dikenal sejak abad ke-7. Kemudian, suatu koleksi hukum maritim yang mungkin merupakan koleksi yang paling dini sebagai kompilasi dari hakim-hakim, kapten-kapten kapal, dan pedagang-pedagang ternama diterbitkan pada tahun 1494 yang dinamakan Consolato del Mare atau Konsulat dari Lautan. Ahli-ahli hukum yang berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut biasanya membagi teori tentang lautan secara legalistik dalam 4 bagian, yaitu pertama, perairan pedalaman, kedua, laut teritorial, ketiga, zona tambahan, dan keempat, laut lepas. Terlihat dalam perkembangan yang cepat dari hukum laut internasional dengan diperkenalkannya pengaturan tentang landasan kontinen dalam UNCLOS pertama dan rezim baru zona ekonomi eksklusif, negara kepulauan, kawasan dasar laut internasional. Adapun konferensi internasional utama yang membahas masalah laut teritorial ialah Codification Conference pada tahun 1930 di Den Haag yang dilangsungkan di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957, disepakatilah untuk mengadakan konferensi hukum laut di dalam bulan Maret 1958. Resolusi Majelis Umum PBB diambil berdasarkan rekomendasi dari International Law Commission yang menyarankan untuk diadakannya suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dibicarakan oleh Six Komite dari Majelis Umum PBB pada akhir tahun 1976. Demikianlah konferensi PBB kedua tentang hukum laut berlangsung di Geneva dari tanggal 24 Februari 1958 sampai dengan tanggal 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara. Sebagai basis dokumen dari konferensi ialah rancangan dari berbagai pengaturan hukum laut yang telah ditetapkan oleh International Law Commission dan diharapkan akan dapat disetujui konferensi sebagai konferensi tentang hukum laut. Konferensi terbagi atas 4 komite, serta untuk keputusan tentang hal-hal mendasar diperlukan suara 2/3 dari yang hadir dan memberikan suaranya. Komite 1. Komite 1 bertugas menangani soal-soal yang bertalian dengan laut teritorial dan jalur tambahan. Bermacam-macam usul tentang laut teritorial dan jalur tambahan diajukan dalam Komite 1 ini. Antara lain, Kanada mengusulkan 6 mil laut teritorial dan tambahan 6 mil zona perikanan dan Amerika Serikat mengajukan 6 mil laut teritorial dan 6 mil zona perikanan. Usul lainnya ialah yang mengusulkan 12 mil lebar laut teritorial oleh negara Meksiko, India, Indonesia, Maroko, Saudi Arabia, Republik Persatuan Arab, dan Venezuela. Untuk negara-negara yang mengajukan klaim kurang dari 12 mil, mereka dapat melakukan klaim atas zona perikanan eksklusif sampai 12 mil. Dari usul-usul di atas, tidak ada yang memperoleh suara terbanyak sewaktu diadakan pemungutan suara, sehingga UNCLOS pertama ini telah gagal untuk menetapkan lebar laut teritorial dan jalur tambahan. Majelis Umum PBB tahun 1958 menentukan untuk mengadakan konferensi kedua untuk menetapkan masalah lebar laut teritorial dan jalur tambahan. Komite kedua. Komite kedua bertugas membicarakan laut lepas atau the high seas. Masalah yang banyak berkaitan dengan kebebasan di laut lepas yang oleh International Law Commission telah dipersiapkan sebagai berikut. Kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, dan kebebasan tentang
terbang di atas laut lepas. Rancangan International Law Commission tersebut seluruhnya diterima dan dimasukkan ke dalam pasal 2 dari Konvensi tentang Laut Lepas 1958. Komite ketiga. Komite ketiga membahas rancangan-rancangan International Law Commission tentang penangkapan ikan yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang disetujui pada United Nations Technical Conference on Living Resources of the Sea di Roma tahun 1955. Pasal-pasal dari International Law Commission meliputi definisi, wilayah penangkapan ikan oleh suatu negara, wilayah penangkapan ikan oleh dua atau lebih negara, dan penangkapan ikan baru, serta kepentingan khusus dari negara pantai pada perairan lepas pantai, hak-hak negara pantai untuk mengadakan tindakan-tindakan secara unilateral tetapi tidak memihak, kepentingan khusus dari pihak ketiga untuk upaya-upaya konservasi, dan pendirian komisi arbitrase. Komite keempat. Komite keempat membahas pengaturan perihal landas kontinen. Dengan demikian, Konvensi Hukum Laut PBB pertama atau UNCLOS pertama telah berhasil menyetujui 4 buah konvensi, yaitu yang pertama, Convention on the Territorial Sea and the Continuous Zone, yang kedua, Convention on the High Seas, yang keempat, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, yang keempat, Convention on the Continental Shelf. Di samping itu, konvensi juga menyetujui 9 resolusi meliputi tes nuklir di laut lepas, polusi laut lepas oleh bahan-bahan radioaktif, konservasi perikanan internasional, kerjasama dalam upaya-upaya konservasi, pembunuhan oleh manusia terhadap makhluk hidup ke lautan, situasi khusus tentang penangkapan ikan pantai, ketentuan-ketentuan tentang perairan sejarah, dan penyelenggaraan konferensi hukum laut kedua. Antara tahun 1958 dan 1960, terdapat berbagai perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial. Islandia menetapkan jalur tambahan perikanan selebar 12 mil. Pembicaraan yang diadakan pada Committee of the World berlangsung dari tanggal 17 Maret 1960 sampai dengan 26 April 1960. Agendanya ialah tentang masalah lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan. Berbagai usul dikemukakan seperti 6 mil plus 12 mil zona perikanan Amerika Serikat, namun kesemuanya mengalami kegagalan untuk menentukan lebar laut teritorial. Kelemahan lainnya ialah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-sumber Hayati Laut Lepas. Dengan demikian jelas, diperlukan adanya suatu konferensi hukum laut berikutnya untuk membahas masalah laut teritorial dan masalah perikanan. Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan, tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambah pesatnya perdagangan dunia, tambah canggihnya komunikasi internasional, pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian yang diarahkan kepada usaha penangkapan ikan, serta kekayaan dari lautan. Kesemuanya telah membuat dunia membutuhkan suatu pengaturan dan tatanan hukum laut yang lebih sempurna. Di dalam dekade-dekade dari abad ke-20 ini, telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh, yaitu Konvensi Kodifikasi Den Haag 1930 yang dibawa naungan Liga Bangsa-Bangsa, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960, Konferensi Hukum Laut 1982 yang dihasilkan oleh Konferensi Hukum Laut PBB ketiga. Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 telah menghasilkan 4 konvensi penting, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landasan Kontinen, dan Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Konvensi Hukum Laut 1982 adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaika, tanggal 10 Desember 1982. Konvensi hukum laut dengan hasil gemilang ini ditandatangani oleh 119 negara. Diberi nama julukan sebagai Konstitusi Lautan atau Constitution for the Ocean oleh Presiden dari Konferensi Hukum Laut PBB ketiga. Terdiri dari 17 bagian dan 9 aneks. Konvensi antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemilihan lingkungan
riset ilmiah, pertambangan dasar laut, dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non-hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Di samping itu, konvensi ini juga menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi. Demikian penjelasan saya mengenai sumber hukum laut internasional. Dengan kesimpulan, sumber laut hukum internasional ini terdapat 4, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Daya Hayati Laut, dan Konvensi tentang Landasan Kontinen. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.